Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah amma ba'du. Pemirsa sahabat kurma FSH dan pendengar radio Dakta yarhamukumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair wa laisa dzalika illa lil mu'min in asabahu sarra'u syakar fakana khairallah wa in asabahu dharra'u sabar fakana khairallah. Ajaban ay ajibtu ajaban, saya sangat terkagum-kagum, saya sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada orang mukmin, orang yang beriman. Karena semua persoalannya, semua keadaannya selalu baik bagi orang mukmin itu, dan itu hanya bisa dialami oleh seorang mukmin. Orang yang tidak mukmin tidak pernah akan bisa mengalami hal yang seperti ini, yaitu ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur. Karena itulah yang terbaik, ketika ada nikmat, ketika kedatangan nikmat, ketika dianugerahi nikmat, maka kemudian dia bersyukur, itu sikap terbaik. Dan sebaliknya ketika dia memperoleh musibah atau mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, dia kemudian bersabar. Itulah sikap terbaik bagi seorang mukmin. Pemirsa sahabat kurma FSH yang berbahagia dan juga pendengar radio Dakta yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas dasar hadis ini, di dalam Islam kita memang sangat dianjurkan untuk memiliki sikap syukur dan sabar. Karena itulah hakikat keimanan adalah pada pandainya bersyukur dan mampunya untuk bersabar. Bersyukur sebagaimana najis ada 3 tingkatan. Kalau najis bahasanya adalah najis mukhaffafah, najis mutawasithah, dan najis mughalladhah. Maka syukur itu tingkatannya juga seperti itu. Ada tingkatan ringan, tingkatan sedang, dan tingkatan yang berat atau yang tinggi. Atau kategorinya adalah rendah, sedang, dan tinggi. Bagi kategori yang ringan atau yang rendah, bersyukur adalah ketika mampu untuk selalu membaca hamdalah, membaca kalimat alhamdulillah. Itu manifestasi seorang mukmin yang pandai bersyukur dalam tingkatan yang awam, dalam tingkatan yang mudah dan ringan. Orang siapa saja bisa mengucapkan kalimat hamdalah. Bahkan non-muslim pun sering mengucapkan kalimat pujian bagi Allah ini, alhamdulillahirabbil alamin. Tingkatan yang kedua, tingkatan yang sedang atau tingkatan yang pertengahan adalah dengan cara berbagi. Orang yang pandai bersyukur adalah pandai berbagi. Dalam bahasa sebagian masyarakat, bersyukur kemudian diejawantahkan dalam acara-acara syukuran atau tasyakuran, dengan mengundang sanak saudara, tetangga, dan lain-lain, karena bersyukur atas suatu nikmat Allah, misalnya diterima menjadi PNS, misalnya sembuh dari penyakit, misalnya terhindar dari musibah, dan seterusnya. Maka kemudian bersyukur atas nikmat yang Allah telah anugerahkan dengan cara mengundang sanak saudara, membaca doa selamatan, dan seterusnya. Akhirnya mereka pulang diberikan berkat, apakah berupa makanan sudah siap santap atau bahan-bahan mentah, bahkan sesekali disisipi amplop di dalamnya. Ini manifestasi bersyukur dalam tingkatan yang sedang dan menengah. Pemirsa sahabat kurma FSH dan pendengar radio Dakta, bahwa tingkatan yang paling tinggi atau tingkatan yang paling berat
dalam mengejawantahkan rasa syukur ini adalah dengan cara ajak istiqomah menjalankan qiyamul lail, dengan cara melaksanakan sholat malam, dengan cara menjalankan sholat tahajud, meniru Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, di mana memang untuk beliau tahajud hukumnya wajib, tetapi untuk umat beliau termasuk kita semuanya sebagai seorang mukmin untuk meniru akhlak beliau, kebiasaan beliau untuk menjalankan qiyamul lail. Dan ini terlebih di bulan Ramadan seperti ini, kita menjalankan qiyamul Ramadan, yang itu merupakan bentuk manifestasi syukuran yang paling tinggi. Terlebih lagi jika bisa sedikit menyamai atau mencontoh Kanjeng Rasulullah SAW, di mana beliau tahajudnya sangat serius, bahkan digambarkan saking lamanya berdiri hatta tawaromat qodamahu, hingga kedua kaki beliau bengkak-bengkak karena terlalu lama berdiri. Saking lamanya digambarkan dalam satu rakaat, beliau setelah membaca suratul Fatihah bukan membaca surat Al-Kautsar dan surat Al-Ikhlas sebagaimana yang biasa kita lakukan, tetapi beliau membaca surat Al-Baqarah 186 ayat habis. Dibaca tartil, bahkan ketika mendapatkan ayat rahmat beliau memohon rahmat, kalau mendapatkan ayat azab beliau juga bermohon untuk berlindung dari azab. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud yang pernah menjadi makmum beliau, menjadi makmum Rasulullah ketika qiyamul lail. Setelah ujung surat Al-Baqarah, fansurna 'alal qaumil kafirin, bukannya beliau rukuk tetapi beliau malah melanjutkan surat An-Nisa, diawali dengan kalimat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum dan seterusnya, yang kemudian ujung An-Nisa bukannya beliau rukuk tetapi kembali pada surat Ali Imran. Satu rakaat 3 surat panjang-panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran beliau baca panjang, beliau baca semuanya. Dan ini gambaran bahwa beliau orang yang sangat pandai bersyukur, karena ketika diprotes oleh Sayyidatina Aisyah, kemudian beliau mengatakan, afala akunu abdan syakuro, mengapa saya tidak boleh menjadi hamba yang paling bersyukur. Mudah-mudahan kita menjadi orang beriman yang pandai bersyukur dan bersabar ketika mendapatkan musibah, bersyukur atas nikmat dan bersabar atas musibah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.